Oke, selamat siang. Kita dari kelompok Si Little Club mau mempresentasikan hasil dari analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem manajemen rumah sakit. Nah, untuk bab satunya boleh Rifai sebentar ya. Oke. Oke, makasih Gio. Oke, di sini saya akan membacakan untuk di bagian bab 1. Boleh kata sedikit, Gio? Ke atas. Ke bawah sedikit, sorry. Up. Oke. Satu tujuan dokumen ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dalam mencapai rekam medis elektronik atau RME. Berikutnya, ruang lingkup dokumen ini dibatasi pada kajian literatur yang membahas penerapan rekam medis elektronik dan peran sistem informasi manajemen rumah sakit dalam konteks regulasi Permenkes nomor 24 tahun 2022. Pertama, ada ketentuan hukum dan regulasi terkait kewajiban penyelenggaraan, kedua fungsi dan kemampuan minimal SMRS, ketiga ada tantangan implementasi rekam medis elektronik, yang keempat ada aspek keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data medis elektronik. Oke, berikutnya definisi istilah dan singkatan. Untuk menjaga kejelasan dan konsisten pemahaman, beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem teknologi informasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit untuk mendukung fungsi administrasi, klinis, dan manajerial. Kedua, rekam medis elektronik, rekam medis yang dikelola secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Tiga, ada Permenkes nomor 24 tahun 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur penyelenggaraan rekam medis termasuk kewajiban penerapan rekam medis elektronik. Keempat, ada penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Setiap pihak yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Yang keempat, ada keamanan data. Yang kelima, ada keamanan data. Upaya perlindungan data rekam medis elektronik yang mencakup aspek kerahasiaan atau confidentiality, integritas, dan ketersediaan. Berikutnya referensi. Terus yang selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Penyusun dokumen ini didukung oleh pemanfaatan beberapa teknologi dan sumber informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit sebagai objek kajian utama dalam penerapan rekam medis elektronik. Kedua, sistem rekam medis elektronik sebagai subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan. Tiga, basis data ilmiah daring seperti Google Scholar dan sumber jurnal kredibel lainnya sebagai media pengumpulan literatur. Empat, perangkat pengolah dokumen yang digunakan untuk penyusun dan pengelolaan dokumen secara sistematis. Berikutnya gambar umum dokumen. Oke, lanjut. Oke, untuk latar belakang, rumah sakit sebagai lembaga pelayanan medis memiliki peran yang sangat beragam, mulai dari penerapan pasien, pendaftaran rawat jalan atau inap, jadwal dokter, laboratorium, farmasi, keuangan, hingga pengelolaan inventaris dan laporan kualitas layanan. Proses-proses ini melibatkan banyak pihak seperti dokter, perawat, petugas administratif, apoteker, laboran, serta manajer, dan menghasilkan volume data yang sangat besar. Ketika banyak proses masih dikerjakan secara manual atau dengan sistem yang terpisah, maka muncul beberapa masalah seperti data yang terdapat duplikasi atau sulit diakses secara langsung. Terus kesalahan dalam administrasi dan pencatatan, lambatnya penanganan pasien, kurangnya integrasi antar unit, contohnya antara klinik, laboratorium, dan apotek. Kesulitan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang
tepat penelitian mengindikasi bahwa sistem informasi kesehatan memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan fungsi manajerial, operasional, dan klinis. Oke, berikutnya. Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem pada sistem manajemen rumah sakit. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi tim pengembang analisis sistem dan pihak manajemen rumah sakit agar memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dibangun, bagaimana sistem tersebut bekerja, dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Secara lebih spesifik, tujuan dari analisis ini pertama mengidentifikasi kebutuhan nyata pengguna di lingkungan rumah sakit, menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menyediakan dasar untuk perancangan database, arsitektur sistem, serta antarmuka pengguna yang efisien dan ramah. 4. Memastikan sistem yang dikembangkan memenuhi standar keamanan data medis serta mendukung efisiensi operasional rumah sakit secara menyeluruh. Oke, berikutnya ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit mencakup seluruh proses utama dalam operasional rumah sakit yang dapat ditingkatkan secara digital dengan berfokus pada efisiensi layanan, keamanan data, dan integrasi lintas unit. Yang pertama, pendaftaran dan administrasi pasien. Mendukung proses pendaftaran pasien rawat jalan maupun rawat inap, pencatatan identitas, nomor rekam medis, serta manajemen antrian dan jadwal layanan secara timeline. Oke, yang berikutnya. Oke, terus yang ada manajemen obat dan inventory, pelaporan dan keuangan, integrasi dan interoperabilitas data, terus ada keamanan, privasi dan tata kelola, kesiapan infrastruktur dan SDM. Oke, berikutnya di sini ada definisi istilah dan singkatan. Oke, lanjut. Referensi. Kita di sini ada beberapa referensi. Ada 4. Yang pertama dari Kementerian Republik Indonesia tahun 2013, BMC, Widya Cipta Jurnal 2024, dan South East European Journal Public Health. Oke, lanjut. Oke, teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem digunakan kombinasi teknologi yang mendukung kestabilan, keamanan, dan skalabilitas sistem. Oke, boleh ke atas dulu kecepatan. Sorry. Oke, ada back-end, Business Framework, Database, ORM, terus selanjutnya ada front-end, boleh ke bawah lagi. Ada framework, library UI, server dan deployment, web server, cloud environment, selanjut keamanan dan backup, keamanan komunikasi, hak akses, backup data. Lanjut, gambaran umum dokumen, ada pendahuluan, analisis kebutuhan pengguna, spesifikasi kebutuhan sistem, perancangan basis data, dokumentasi dan validasi, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh Rohim. Oke, di sini yang kedua ada deskripsi umum. Yang pertama ada perspektif produk, yang dimana sistem antrian rumah sakit ini dirancang sebagai modul dalam sistem informasi manajemen rumah sakit yang menyediakan layanan antrian pasien secara elektronik. Produk ini akan beroperasi secara terpadu dengan modul pendaftaran, rekam medis, dan klaim BPJS, serta menyediakan fungsi real-time untuk pengelolaan antrian, estimasi waktu tunggu, dan prioritas kasus. Selanjutnya itu ada beberapa karakteristik perspektif produk. Yang pertama ada modul terintegrasi, kemampuan prediksi waktu tunggu, antrian dinamis dan prioritas, dan yang terakhir itu ada layanan mandiri pasien dan monitoring serta dashboard untuk manajemen. Yang kedua ada antarmuka perangkat lunak. Di sini
ngejelasin komponen antarmuka perangkat lunak yang disarankan, yaitu pertama ada dashboard petugas dan admin yang berisi poin-poin untuk berikut, yaitu modul pendaftaran pasien, daftar antrian aktif, status panggilan, estimasi waktu. Yang ketiga ada kemampuan edit dan atau simpan ulang antrian. Yang keempat ada laporan historis. Lanjutnya yang kedua ada antarmuka pasien. Itu ada form pendaftaran digital, menampilkan nomor antrian dan estimasi waktu tunggu, notifikasi atau alert ketika antrian hampir tiba, dan yang terakhir ada fungsi cancel dan reschedule antrian jika diizinkan. Untuk yang ketiga itu ada modul sinkronasi atau API internal yang mengandung antarmuka pemanggilan antrian, API untuk integrasi ke modul IMR, billing, sistem BPJS. Yang ketiga ada sistem backend service untuk perhitungan prediksi waktu, logik alokasi antrian. Yang keempat ada antarmuka display publik, itu layar LED atau monitor yang menampilkan nomor antrian saat ini dan poli tujuan. Yang kedua ada indikator visual, misalnya warna, bar progress, agar pasien dapat melihat secara mudah. Yang kelima ada pengaturan dan administrasi sistem. Yang pertama ada hak akses atau manajemen pengguna, konfigurasi poli, jam layanan, toleransi keterlambatan. Selanjutnya ada manajemen fallback. Nah, untuk yang 2.3 ini ada antarmuka perangkat keras. Jadi ini untuk apa ya namanya? Perangkat keras yang digunakan lah untuk sistem ini, yaitu ada kios digital atau terminal self-service, ada printer tiket atau barcode atau QR code. Selanjutnya yang ada display publik, monitor, LED board. Yang keempat ada komputer, server lokal atau server pusat. Yang kelima ada router, switch, jaringan LAN, dan koneksi internet. Yang keenam ada UPS atau sumber daya cadangan. Yang ketujuh ada perangkat mobile, itu opsional. Dan yang terakhir ada scanner pembaca barcode atau RFID, ini juga opsional. Selanjutnya ada manfaat produk. Ini untuk manfaatnya itu ada pengurangan waktu tunggu nyata dan persepsi tunggu. Kedua ada peningkatan kepuasan pasien. Ketiga efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya. Keempat transparansi dan kepercayaan. 5 data historis dan analitik. 6 fleksibilitas dan skalabilitas. Lanjutnya yang 2.5 ini karakteristik pengguna. Yang di sini sudah dibuat tabel, yang dimana ada 6 kategori pengguna. Yang pertama itu pasien yang rawat jalan, yang ciri kebutuhannya itu usia variatif, ada yang tua dan tidak terbiasa teknologi. Terus ada pasien baru dan lama, ada kebutuhannya tuh ada yang membawa data lengkap, ada yang tidak. Selanjutnya ada petugas pendaftaran atau admin yang bertanggung jawab input data, memanggil antrean, melakukan pembatalan dan penyesuaian. Petugas poli atau dokter untuk kebutuhannya itu mengakses daftar antrean dan data pasien. Terus ada IT dan operator sistem yang kebutuhannya pemeliharaan, monitoring, backup, dan debugging. Terus untuk aktornya ini manajemen atau supervisor untuk melihat KPI, statistik, laporan operasional. Untuk 2.6 ini ada batasan-batasannya, yang dimana itu ketepatan prediksi yang terbatas, terus ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi informasi, keterbatasan perangkat keras, resistensi pengguna terhadap perubahan, variabilitas pola kedatangan pasien, kebijakan dan regulasi eksternal, keamanan dan privasi data, dan yang terakhir itu ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya untuk 2.7 asumsi dan ketergantungan. Di sini tuh ada yang pertama asumsi ketersediaan data historis lengkap dan valid, asumsi kepatuhan petugas dalam input data, asumsi pasien mengikuti sistem antrian yang disediakan, ketergantungan pada infrastruktur TI, ketergantungan pada peraturan eksternal, asumsi pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem, ketergantungan pada dukungan manajemen rumah sakit, dan terakhir ada asumsi load operasional yang dalam batas yang diperkirakan. Untuk bab 3 ini akan dilanjutkan oleh Dandi. Oke, lanjut untuk saya, yaitu membahas kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu menjelaskan serangkaian layanan dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar mampu memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional rumah sakit. Dalam konteks sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRs, kebutuhan fungsional meliputi pengelolaan data pasien, pencatatan kegiatan pelayanan medis, hingga pengelolaan keuangan dan laporan manajemen.
Lalu dengan landasan tersebut, sistem yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, menjaga integritas data, dan membantu proses pengambilan keputusan di rumah sakit. Fungsi utama yang pertama itu adalah manajemen pendaftaran pasien. Fungsi ini sangat bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran pasien yang baru maupun yang lama, yang mencakup pengumpulan data identitas, validasi, kepesertaan BPJS, serta pengaturan nomor antrian pelayanan. Tahap pendaftaran merupakan pintu masuk seluruh aktivitas pelayanan medis, sehingga akurasi data pasien menjadi krusial dan kelancaran proses di modul lain, seperti rekam medis, farmasi dan pembayaran. Kebutuhan fungsional juga ada dua, yaitu sistem dapat menambahkan data pasien baru meliputi nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, nomor identitas, dan status BPJS. Yang kedua, sistem mampu menampilkan nomor antrian estimasi waktu tunggu pasien secara otomatis, dan sistem terintegrasi dengan database BPJS untuk memvalidasi keanggotaan dan tagihan pasien. Sistem juga menyediakan fitur pencarian pasien lama berdasarkan nama atau nomor rekam medis, dan data pasien tersimpan di basis data terpusat yang dapat diakses oleh unit lain seperti dokter, perawat, dan farmasi. Fungsi utama kedua yaitu manajemen rekam medis elektronik atau IMR. Fungsi ini mengelola seluruh record pemeriksaan pasien, termasuk hasil diagnosa, tindakan medis, dan resep obat. Modul IMR memungkinkan dokter untuk mengakses data pasien secara cepat tanpa ketergantungan batas pada berkas fisik. Sistem juga mendukung pengiriman resep elektronik langsung ke bagian farmasi, sehingga mempercepat layanan, mengurangi risiko kesalahan penulisan. Kebutuhan fungsionalnya itu yaitu pertama, dokter dapat mengakses dan memperbarui riwayat pemeriksaan pasien secara real time. Sistem juga menyimpan data diagnosa, hasil pemeriksaan penunjang, serta resep obat ke dalam basis data pasien. Sistem juga mendukung pengiriman resep elektronik ke modul farmasi untuk verifikasi dan penyiapan obat. Sistem dapat menampilkan ringkasan riwayat pasien dalam format yang mudah dibaca, dilengkapi fitur pencarian berdasarkan nomor medis, nama, atau tanggal kunjungan. Fungsi utama yang ketiga yaitu manajemen pembayaran dan laporan. Modul ini bertugas mencatat seluruh transaksi keuangan pasien, baik umum maupun BPJS, serta menghasilkan laporan keuangan dan operasional rumah sakit. Informasi yang dihasilkan juga digunakan oleh bagian manajemen untuk menganalisis kinerja layanan dan mengambil keputusan terkait kebijakan biaya dan sumber daya. Kebutuhan fungsionalnya, sistem mencatat setiap transaksi pembayaran pasien, yaitu tunai, debit, maupun klaim BPJS. Sistem dapat menghitung total biaya pelayanan secara otomatis berdasarkan tindakan dan obat yang diberikan. Dan sistem menyediakan laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan yang dapat diekspor ke format PDF atau Excel. Sistem juga mendukung integrasi dengan modul klaim BPJS atau asuransi untuk proses administrasi pembayaran. Sistem menyimpan data transaksi ke dalam basis data yang aman dan mudah diakses oleh bagian manajemen. Kesimpulannya, kebutuhan fungsional yang dirumuskan mencakup 3 fungsi utama yang saling terhubung, yaitu manajemen pendaftaran pasien untuk memastikan keakuratan data dan kelancaran alur pelayanan, dan manajemen rekam medis elektronik IMR sebagai pusat informasi medis pasien dan integrasi atur nitip pelayanan. Manajemen pembayaran dan laporan sebagai pendukung utama transparansi keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Oke, lanjut untuk kebutuhan non-fungsionalnya. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini menjelaskan standar kualitas dan batasan teknis yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat beroperasi dengan efektif, aman, dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil TLA dan jurnal terkait pengembangan sistem informasi rumah sakit atau SIRS, aspek non-fungsional mencakup kinerja, keamanan, keterpakaian atau usability, portabilitas, dan skalabilitas. Kinerja atau perform, sistem informasi berbasis web harus mampu memproses data pelaporan dan transaksi secara cepat dan efisiensi agar mendukung kegiatan operasional rumah sakit secara real time. Dalam konteks sistem antrian dan pendaftaran pasien, waktu respon ideal adalah kurang dari 3 detik per entry untuk menjaga alur pelayanan. Dan itu, sistem juga harus mampu menampung beban hingga 100 pengguna aktif bersamaan tanpa terjadi penurunan performa signifikan. Hari ini selaras dengan temuan Nisi dan Adi pada tahun 2021 yang menekankan pentingnya kendala server dan stabilitas jaringan untuk menghindari masalah teknis seperti sistem hang atau sistem overload yang merupakan hambatan umum implementasi HIS di rumah sakit. Yang kedua itu keamanan security.
Aspek keamanan adalah faktor vital bahwa seluruh data pasien perlu dienkripsi baik saat penyimpanan maupun transmisi. Akses pengguna harus dibatasi dengan autentikasi berbasis username dan password yang disesuaikan dengan otoritas pengguna, misalnya dokter, admin, atau farmasi. Perlindungan terhadap data sensitif pasien harus disertai dengan kebijakan manajemen mutu dan pelatihan SDM yang memastikan kedisiplinan dalam penginputan serta pembatasan akses data antar unit. Selain itu, sistem wajib memiliki fitur log aktivitas pengguna untuk mendeteksi kesalahan dan potensi pelanggaran keamanan. Selanjutnya, keterpakaian atau usability adalah tingkat kemudahan pengguna dalam memahami, mengoperasikan atau berinteraksi dengan sistem. Dalam konteks SIMRS, keterpakaian berhubungan langsung dengan penerima sistem oleh tenaga medis, administrasi, dan staf non-teknis. Sistem harus dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis dengan antarmuka, intuitif, dan petunjuk jelas untuk meminimalisasi kesalahan input. Selain itu, usability juga dipengaruhi oleh ketersediaan perangkat dan aksesibilitas data. Dalam penelitian yang sama disebutkan, tampilan sistem perlu mendukung penggunaan pada bagian perangkat seperti komputer, tablet, dan agar antar medis dapat mengakses data pasien kapanpun dibutuhkan. Setiap halaman sebaiknya dilengkapi panduan singkat atau tool tips untuk mempermudah pengguna dalam memahami fungsi tombol atau menu. Lanjut adalah scalabilitas. Scalabilitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitasnya seiring pertumbuhan jumlah data dan pengguna dalam konteks rumah sakit. Kebutuhan ini sangat penting karena jumlah pasien dan volume data medis akan meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan dua pandangan tersebut, scalabilitas dalam SMS tidak hanya berarti peningkatan kapasitas teknik server dan database, tapi juga kesiapan organisasi dan pengguna untuk menghadapi ekspansi sistem di masa depan. Oke, buat bab selanjutnya adalah mungkin bisa dilanjut oleh Giovanni. Nah, di bab 5 kita akan menjelaskan tentang antarmuka sistem. Sistem manajemen rumah sakit dikembangkan oleh topan dari jurnal TNI AU. Berbasis web memiliki banyak halaman antarmuka untuk unit pendaftaran, rawat inap, poli, apotek, dan kasir. Nah, dari antarmuka pengguna tersebut itu use case menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem pada sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Jadi untuk penggunanya si website ini tuh ada admin pendaftaran, admin poli, admin rawat inap, admin apotek, dan admin kasir. Nah, untuk table aktor dan deskripsi use case sendiri itu jadi nanti di webnya itu bakal dipakai sama super admin. Super admin ini bisa mengedit semua data seperti mengelola, menginput, mengatur data-data yang ada di rumah sakit. Nah, untuk seperti admin lainnya seperti admin administrasi, admin pendaftaran, admin poli, itu nanti aksesnya tuh akan sangat lebih mendetail. Jadi setiap admin itu punya sectionnya masing-masing. Nah, dijelaskan di use case ini. Boleh dijelaskan, Rohim? Ya, oke. Jadi yang pertama tuh kan dari gambarnya ada super admin yang dimana ada garis-garisnya yang ke semua aksi yang ada tuh, ke use case yang ada. Jadi super admin ini kan tadi sesuai sama yang table bisa melakukan apa yang admin lain lakukan gitu. Nah, selanjutnya ada yang aktor untuk admin pendaftaran ya. Nah, itu dia bisa melakukan pengeditan data pasien, merekap data pasien, sama menginput data pasien. Selanjutnya tuh ada admin poli. Di situ dia berfungsi untuk merekap data pasien, menginput catatan medik, sama menginput data pasien juga dia bisa. Selanjutnya ada administrasi, itu dia nginput data pasien, merekap biaya pasien, sama merekap pembelian obat. Yang di kanan itu ada admin rawat inap, untuk dia tuh melihat daftar rawat inap, menginput rawat inap, menginput catatan rawat inap, menginput tanggal keluar, menginput biaya rawat inap, sama ya udah itu dong. Selanjutnya ada admin apotek yang fungsinya untuk menginput data obat, menambah stok obat, sama merekap pembelian obat. Nah, semua aksi yang ada ini, use case yang ada, itu memerlukan login, yang dimana di sini udah diberikan garis untuk input loginnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke,
Nah, ini tuh table untuk jelasin dari use case-nya masing-masing, yang dimana ada aktornya, deskripsi, dan sejenisnya. Boleh dilanjut terus, Gio? Bahwa ini cuman table ini doang. Iya, cuman table penjelasan doang. Ya. Nah, selanjutnya untuk activity diagramnya boleh dilanjut. Oke, untuk activity diagramnya sendiri itu nanti di webnya itu kan bakal ada proses login. Nah, di proses login ini dilakukan sama semua aktor. Jadi udah dijelaskan di sini aktor yang melakukan login itu ada super admin, admin rawat inap, admin apotek, admin pendaftaran, admin poli, dan administrasi. Nah, dari dashboard login dia bakal masuk ke sistem, menampilkan form masukkan email dan password, dan akan divalidasi. Kalau berhasil dia akan langsung masuk ke dashboard si SIMRS-nya. Nah, untuk pendaftaran pasien ini dari form pendaftaran, jadi si admin pendaftaran itu membuka menu input pasien, menampilkan form input pasien, mengisi data pasien, submit ke sistem. Nah, dari sistem itu bakal memproses dan menyimpan data pasien ke database. Nah, untuk input biaya poli ini, jadi si adminnya itu nge-request apakah data pasien ini sesuai dengan yang diinput dari admin sebelumnya dan penggunaan obatnya itu apa aja. Nah, sistem itu bakal memproses dan memvalidasi biaya poli, baru dia balikin lagi mengirim data biaya poli ke database, baru bisa diisi sama nanti bakal keluar hasil akhirnya tuh seperti rekam medis. Nah, untuk proses rawat inap ini juga nanti membuka dashboard laporan, menginput pasien ke ruangan, dari sistemnya itu memproses. Jadi si pasien ini diproses ke database untuk menyimpan data ruangan data. Jadi dari pasien ke ruangan data, habis itu memunculkan notifikasi data berhasil disimpan. Nah, untuk pengelolaan ini itu seperti CRUD, jadi membuka menu obat, bisa melihat, bisa menginput, menambah stok, dan juga bisa menghapus. Nah, untuk pembayaran ini itu nanti si aktornya ini membuka menu pembayaran, mengambil data yang udah diinput tadi, terus abis itu mengkonfirmasi, memproses transaksi, dan menyimpan transaksi pembayaran. Terakhir baru menampilkan bukti pembayaran. Nah, untuk kepala rumah sakit ini dia tuh cuma bisa monitoring, jadi nggak bisa ngedit, nggak bisa melakukan CRUD, dia cuma bisa view doang. Jadi si aktornya yang kepala rumah sakit ini membuka dashboard, mengambil semua rekap laporan, habis itu yang dari database aktor cuma bisa melihat. Nah, selanjutnya ini ada sequence diagram. Untuk sequence diagram ini nanti untuk semua orang itu kan harus login. Nah, jadi dari semua aktor bakal akses halaman login, abis itu bakal dicek apakah datanya sesuai dengan yang ada di database. Kalau misalnya login sukses, akan dibawa ke dashboard. Tapi kalau login gagal, jadi dia bakal balik lagi ke dashboard utamanya, menu loginnya lagi. Untuk proses pembuatan akun ini cuman bisa digunakan sama super admin. Jadi dari super admin masuk ke halaman, input data, habis itu menekan submit, baru nanti dia masuk ke database. Itu untuk menyimpan data-data admin lainnya. Jadi yang lain tuh bisa login juga untuk mengakses dashboard masing-masing. Nah, ini untuk bagian penginputan data pasien. Ini tuh aktornya itu ada super admin, admin pendaftaran, admin poli, dan administrasi. Jadi dia tuh kayak dashboard, form input langsung ke database. Nah, untuk pengelolaan obatnya sendiri itu dia juga CRUD. Jadi di sini ada input, ada edit. Ntar ini bisa digini ya. Ada edit dan ada hapus. Jadi misalnya mau edit, dia langsung form data obat, sistem database, sama seperti edit dan hapus. Oke, untuk kasir sendiri itu dia tuh mengisi form pembayaran, data pembayaran baru, dan dari sistem itu diproses, dari database divalidasi apakah ini cocok dengan data pasien yang udah
isi sama admin lain, baru dia balik ke kasir memberikan data pembayarannya. Oke, untuk kepala rumah sakit sama seperti sebelumnya, kepala rumah sakit itu cuma bisa view, jadi dari kepala rumah sakit itu klik view report, baru menampilkan data reportnya. Nah, untuk class diagram, di sini class diagramnya sendiri tuh ada login, pasien, rawat inap, biaya rawat inap, rekam medis itu dari poli, obat, catatan rawat inap, penjualan obat, pembelian obat, dan biaya poli. Nah, untuk penjelasan class diagramnya ini ada seperti pasien yang ke transaksi ini one to one, dan ada login dan pasien one to many. Kenapa login one to many? Karena semua admin itu kan bisa login, jadi kita one to many. Kalau misalnya login buat ngeliat rekam medis juga sama one to many. Tapi untuk pasien ke transaksi itu kan one to one, karena satu pasien itu hanya bisa satu transaksi. Nggak mungkin satu pasien itu bisa 10 transaksi. Ini maksud transaksi itu adalah sekali berjalannya pengobatan. Kalau misalnya dia ada butuh pengobatan baru, dia bakal membuat transaksi baru, rekam medis baru, dan bill baru. Nah, untuk penjelasan class diagram ini ada di sini semua tabelnya. Nah, di tabelnya ini tuh menjelaskan ada field, ini tipe data, lengthnya itu jadi untuk berapa karakter untuk setiap data itu butuhnya, dan sini ada keterangan dari class diagramnya. Oke, ini bakal kita skip langsung ke UI. Boleh dilanjut, Dandi? Dandi? Halo, Dandi? Ya. Sorry, kenapa? Boleh lanjut menjelaskan UI-nya, Dandi? Oh ya. Jadi untuk tampilan mockup dari aplikasinya tuh, yang pertama itu kan ada pin ya, yang dimana user itu tinggal mengisi username serta passwordnya. Lanjut di bawahnya. Jadi setelah masuk ke dalam tampilan loginnya, muncul dashboard seperti ini, yang dimana dashboard ini tuh menjelaskan tentang gambar di atas tuh menampilkan ringkasan informasi penting kayak jumlah pasiennya, terus rawat inap, serta transaksi harian dalam bentuk kartu statistik, grafik pie, serta grafik tren mingguan. Dilanjut. Oke, ini untuk input data pasiennya. Itu gambar di atas adalah halaman UI, input pasien. Halaman ini digunakan untuk memasukkan data pasien baru sebelum dilakukan pemeriksaan atau rawat inap. Lanjut ke data pasiennya. Ini adalah halaman data pasiennya. Terlihat bahwa di halaman ini menampilkan daftar seluruh pasien yang sudah terdaftar dalam sistem. Boleh ke bawah sedikit. Lalu lanjut ke form. Ini form rekam medis dan biaya polinya. Ini digunakan untuk mencatat keluhan, diagnosis, tindakan medis, dan tanggal pemeriksaan pasien saat berobat di poli. Oke, lanjut. Terus untuk input data obatnya, gambar ini gambar itu menjelaskan tentang digunakannya oleh admin apotek untuk menambahkan obat baru ke dalam sistem, seperti yang dilihat. Terus lanjut ke data obat dan stok. Oke, lanjut. Ini untuk menampilkan daftar obat yang tersedia serta kategorinya, jumlah stok, dan harga satuan. Ini tuh sangat membantu admin memonitor kesediaan obat dan menambah stok apabila diperlukan pelayanan medis agar tetap berjalan lancar. Lalu di selanjutnya adalah input rawat inap. Ini digunakan untuk mencatat pasien yang akan dirawat inap, meliputi ID pasien, ruang rawat, tanggal masuk, dan status pasiennya. Boleh lanjut.
Oke, halaman ini menyediakan fitur pencatatan perkembangan harian pasien melalui catatan medis serta perhitungan biaya rawat inap berdasarkan tarif per hari dan lama inapnya. Oke, lanjut ke transaksi pembayaran. Halaman ini digunakan oleh kasir untuk menggunakan biaya poli, biaya rawat inap, dan biaya obat menjadi total pembayaran keseluruhannya. Oke, boleh lanjut. Untuk laporan ini adalah halaman untuk menjelaskan menampilkan rekap data seperti jumlah pasien, transaksi, dan layanan dalam periode tertentu. Dan lebih gampangnya bisa memfilter berdasarkan tanggal atau bulan. Lanjut. Oke, Oke, untuk mungkin lanjut ke Giovanni. Oke, makasih Dandi. Nah, untuk antarmuka perangkat kerasnya sendiri, jadi si webnya itu butuh perangkat keras untuk menginput dan mengakses data pasien dalam proses pelayanan sehari-hari menurut jurnalnya Mas Topan. Nah, di perangkat kerasnya ini untuk web perangkat kerasnya ini itu butuh kita butuh komputer. Jadi komputer untuk admin pendaftaran, admin poli, admin rawat inap, admin apotek, dan admin kasir. 2, kita butuh komputer server untuk menyimpan database pusat dan menjalankan aplikasi web. Nah, kita juga butuh printer untuk ngeprint struk pembayaran, laporan pembelian obat, rekap transaksi kasir, dan dokumen administrasi lainnya. Untuk perangkat keras juga ada peralatan jaringan seperti router dan switch, kabelan, akses jaringan lokal. Nah, untuk antarmuka perangkat lunaknya sendiri itu membutuhkan simple HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Tapi juga membutuhkan web server seperti Apache melalui XMPP atau Laragon, database MySQL server, dan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga membutuhkan framework Laravel atau juga bisa menggunakan framework lainnya. Nah, untuk browser, karena ini kan web based, jadi kita butuh browser seperti Google Chrome dan Mozilla. Tools pendukungnya itu seperti text editor, Notepad++, Visual Code, dan juga butuh tools seperti XMPP. Nah, untuk kebutuhan perangkat kerasnya itu, jadi untuk perangkat keras juga membutuhkan spesifikasi. Ini menurut dari jurnalnya Topan dan jurnal Nilansari itu membutuhkan server seperti prosesor quad-core, RAM juga, storage 500 GB, dan backup drive. Dan komputer klien workstation butuh RAM minimal 4 GB, prosesor dual core, dan juga kita juga butuh perangkat tambahan seperti UPS, router, dan switch gigabit. Nah, untuk kebutuhan perangkat lunak dibutuhkan server side software seperti operating system, Linux atau Windows Server, web server Apache XMPP, database management, bahasa pemrograman, framework. Nah, untuk client side software membutuhkan browser modern, PDF reader, software antivirus untuk keamanan data pasien. Nah, juga butuh development tools seperti text editor, sistem pendukung juga harus dibutuhin, sistem backup database otomatis, dan atau akses ke data-data di rumah sakit. Nah, kebutuhan jaringan itu cuman butuh kecepatan internet, network, keamanan, dan IP, asumsi, dan ketergantungan. Nah, untuk dari web sistem rumah sakitnya sendiri pasti ada asumsi dan ketergantungan. Penggunaan sistem memiliki kemampuan dasar teknologi informasi, screening resep menurut Nilansari. Jadi, oleh karena itu diasumsikan tenaga farmasi dapat mengoperasikan komputer sistem login, dokter mampu menginput diagnosa, staf administrasi mampu mengelola data pasien dan pendaftaran dalam bentuk digital. Nah, untuk asumsinya juga ada rumah sakit memiliki infrastruktur jaringan LAN yang stabil. Dan rumah sakit juga butuh data master yang nanti ada data pasien, dokter, obat, dan ruangan. Dan juga ada manajemen rumah sakit, sistem digunakan sesuai jam operasional. Ini berdasarkan Permenkes 129 tahun 2008 yang membahas tentang SPM rumah sakit. Regulasi standar terakreditasi menurut KARS
Jadi sebenarnya KARS itu Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jadi dan juga sistem berjalan pada lingkungan web dan browser modern. Itu untuk asumsinya. Dan ketergantungan webnya itu ketergantungan pada infrastruktur TI rumah sakit, ketergantungan pada regulasi nasional, ketergantungan pada sumber daya, dan juga ketergantungan pada keamanan data dan autentikasi pengguna. Juga meliputi ketergantungan pada ketersediaan referensi, ketergantungan pada koneksi internet, dan integrasi pelaporan. Nah, sekian dari SRS Rumah Sakit dari kelompok Little Club. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.